tepangaken nami kawula Prabu Purbojati. Prabu Purbojati dari kayangan Alang-Alang Kumitir, dari Kraton Tawangangin. Ada salah satu raja yang berasal dari bumi ini, tapi kerajaan itu untuk saat ini sudah tidak ada di alam manusia. Oh begitu. Apakah iya. Apakah boleh dibagi tahu atau tidak beliaunya? Kalau kiranya tidak, jangan dipaksakan guna untuk menjawab pertanyaan saya begitu. Mohon maaf. Iya. Mungkin untuk saat ini saya pribadi belum berani memberitahu. Oh begitu. Tapi yang pastinya beliau adalah seorang raja yang sangat terkenal di alam manusia. Di alam manusia ya. Ya, itu salah satu beliaunya yang sangat terkenal di alam kami bangsa manusia. Pertanyaannya saya rubah begini. Raja dari kerajaan gaib yang ada di bumi ini, apakah ada yang hadir ke sana, dan kalaupun ada, apakah Anda mengenal beliaunya dari golongan makhluk gaib yang menjadi raja di bumi ini loh, kerajaan gaib gitu maksudnya. Jadi kalau kerajaan lebih dari satu raja yang datang. Gitu ya. Panjenengan mengenal beliau? Sangat mengenal. Ya, karena sesama kan begitu. Apakah boleh dibagi tahu dari kerajaan gaib mana beliaunya begitu? Ada yang berasal dari Saranjana, ada yang berasal dari Wendira, dan ada beberapa raja dan ratu dari kerajaan gaib yang berada di Pulau Jawa. Bagi mereka anak didik Ki Ageng ya, yang mengambil jurusan Kadikjaya, untuk mengetahui mereka lulus atau tidak, ujiannya itu mohon maaf di sana itu menangkap petir. Dan di tempat kami khususnya Padepokan Darunggulan, lebur seketi itu tidak kami ajarkan karena itu sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah, la hawla wa la quwata illa billah. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi baliyatin, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabatku semua yang berbahagia dan insya Allah semoga saja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabatku semua dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, keluarga yang berbahagia, dan tentunya rizki juga yang berkah. Dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sahabatku semua yang berbahagia dan yang saya hormati tentunya ya, pada kesempatan kali ini sahabat ya, kami akan mediumisasi lagi. Namun mediumisasi kali ini kami akan melanjutkan tema-tema yang lalu tentunya, terkait salah satunya kami pernah ngobrol dengan salah satu pimpinan atau sesepuh dari Kahyangan Alang-Alang Kumitir, yakni beliau guru besar daripada Padepokan Darunggulan sahabat ya.
Beliau kalau nggak salah ingat namanya beliau itu Ki Ageng Asmo Kawilang. Itu sahabat ya. Ternyata dari beberapa video yang lalu terkait adanya kami ngobrol dengan bidadari, ratu dari bidadari, ternyata beliau Ki Ageng Asmo Kawilang ini termasuk salah satu guru besarnya. Intinya memang kalau kita simak daripada nama Ki Ageng Asmo Kawilang ini penuh dengan makna sahabat ya. Kalau sedikit saya mencerna atas nama beliau Ki Ageng Asmo Kawilang. Jadi kalau Ki Ageng ini berarti nama besar, Asmo Kawilang jadi nama yang diperhitungkan. Jadi nama besar yang diperhitungkan. Mungkin seperti itu sahabat ya. Menurut sedikit ya katakanlah tafsir dari saya. Namun semoga saja karena beliaunya pun umat Islam, walaupun dari sisi makhluk gaib tentunya tak lain tak bukan kita bersaudara dalam naungan satu akidah yakni agama Islam. Sudah selayaknya kita saling menghargai, menghormati, walaupun ada perbedaan dari sisi golongan itu tak ada masalah menurut sedikit yang saya pahami. Pada kesempatan kala ini kami akan mencoba guna untuk ya menghadirkan beliau. Mana tahu beliaunya berkenan dan lagi santai atau bisa membagi waktu di sela-sela kesibukan yang ada sahabat ya. Doakan kami semoga proses mediumisasi kala ini bisa mudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Di samping saya sudah ada mediator, bersiap mawon Kang Dewo nggih. Doakan sahabat ya, jangan bosan dan tonton terus video kami hingga usai supaya tidak terjadi gagal faham. Mudah-mudahan nantinya ada sisi benang merah yang bisa dipetik guna menambah wawasan pengetahuan kita tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya ilahi anta maqsudi warridha kamal. A'tini mahabbataka kun fayakun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sugeng pepanggihan malih tentunya Bu. Ya alhamdulillah. Kalau boleh tahu biar anggota saya paham dengan siapa saya berhadapan ini? Nuwun pangapunten. Iya. Boten klento nami kawula Ki Ageng Asmo Kawilang. Alhamdulillah ya, jadi sesuai seperti yang saya harapkan di awal, panjenengan berkenan hadir pada kesempatan kala ini guna ngobrol bareng saya di sini. Namun sebelum saya membangun obrolan atau ngajak ngobrol bareng panjenengan, apakah tidak mengganggu panjenengan pada kesempatan kala ini saya panggil? Tidak ya. Alhamdulillah. Ya. Begini Ki Ageng. Dalem. Iya. Pada kesempatan yang lalu saya kan telah ngobrol bareng Ratu Bidadari. Dia ayu. Iya. Menurut cerita dianya, beberapa waktu yang lalu di tempat Ki Ageng itu lagi ada acara begitu. Leres tenagus. Iya ya. Nggih. Sudah siap atau belum ini Ki Ageng? Nyuwun pangapunten sejatine dereng. Sebetulnya belum siap ya. Dereng den. Jadi mengganggu ini ya. Boten. Oh tidak. Ya alhamdulillah. Iya ya. Teng mriko nggih penting, teng mriki nggih penting. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan tidaklah atas dasar unsur terpaksa Ki Ageng. Oh mboten. Iya. Ki Ageng Asmo Kawilang tidak pernah melakukan segala sesuatunya karena keterpaksaan. Amin amin, masya Allah. Iya. Oke,
mumpung panjenengan berkenan hadir, sedikit kalau boleh dibagi tahu. Ada sih beberapa anggota saya itu penasaran. Acara yang terjadi di tempat Ki Ageng sana itu kalau boleh dibagi tahu, ya mau semua monggo. Andai kata pun mau dibatasi kegiatan di sana yang sedang berlangsung, itu pun kami memaklumi dan menerimanya. Acaranya itu seperti apa saja, Ki Ageng? Mohon maaf, sebelum Ki Ageng menjawab, Ki Ageng Asmo Kawilang mohon izin dulu supaya obrolan kita ini bisa lancar dan bagus. Ki Ageng Asmo Kawilang mohon izin untuk menyesuaikan dengan yang punya badan dulu dan bagus. Monggo, silakan ya. Jadi begini dan bagus. Iya. Acara yang diadakan di Padepokan Darullah ini acara yang intinya untuk menentukan anak didik Ki Ageng itu layak untuk berlanjut ke tingkatan berikutnya atau tidak dan bagus. Seperti itu ya. Jadi ini acara yang sengaja diadakan tiap tahunnya untuk menaikkan tingkat pelajaran kepada anak didik Ki Ageng dan bagus. Iya. Nah, acara itu acara seperti apa saja? Yang pertama dan bagus, olah kawijayan, olah kanuragan atau olah kadikjayan. Yang keduanya olah kebatinan dan bagus. Itu seperti itu. Iya. Berapa banyak yang ikut dalam kegiatan semua murid-muridnya Ki Ageng? Semua murid dan bagus. Semua murid wajib mengikuti. Mengikuti semua. Tapi tidak semua murid yang mengikuti itu lulus dan bagus. Begitu ya. Oke. Terkait untuk olah kawijayan Ki Ageng, itu definisinya atau maknanya itu mempelajari keilmuan yang seperti apa itu Ki Ageng? Mohon maaf. Iya. Ini sedikit beda. Ilmu kadikjayan alam kami dengan ilmu kanuragan alam manusia. Begitu ya. Ya biar sedikit anggota saya paham tentunya. Jadi ilmu kadikjayan di alam kami itu latihannya itu bukan untuk mengalahkan atau melumpuhkan sesama makhluk, tidak. Tapi latihannya di sana mencoba untuk bisa beradaptasi dengan alam. Contohnya begini dan bagus. Bagi mereka anak didik Ki Ageng ya, yang mengambil jurusan kadikjayan, untuk mengetahui mereka lulus atau tidak, ujiannya itu mohon maaf di sana itu menangkap petir dan bagus. Menangkap petir begitu ya, salah satu ujiannya. Menangkap petir dan menghentikan angin dan bagus. Lalu untuk anak didik Ki Ageng yang mengambil jurusan olah batin, mereka Ki Ageng uji dengan cara mencoba untuk menerobos lintas dimensi dan bagus. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf. Walaupun itu dimensi sesama gaib dan bagus. Paham ya? Paham, insya Allah saya memahami hal itu. Oke, terkait poin tadi ujian menangkap petir ini, mohon maaf, dalam rangka bukan menghentikan petir kan maknanya? Tidak menghentikan petir, tapi menangkap petir.
Tapi kalau menghentikan, angin yang dihentikan Gitu dan ya. bagus. Dihentikan atau diarahkan ke tempat lain itu kalau angin. Itu. Tapi kalau petir itu tidak dihentikan. Tapi mohon maaf dan Iya, bagus. nggak apa-apa. Di saat ada petir kami tangkap, yang seharusnya petir itu bisa nyampe ke tempat lain, akhirnya tidak bisa nyampe ke tempat lain karena udah tertangkap. Apabila petir itu bisa kami tangkap, maka petir itu akan terhenti di tangan kami dan bagus. Begitu ya. Nggih. Iya ya, itu termasuk salah satu keilmuan kedikjayaan atau Nggih. kawijayan yang dipelajari dan diuji di sana. Nggih. Begitu ya. Iya ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan sih lancar acara dan semua siswa bisa layak guna untuk distatuskan nantinya lulus tentunya. Amin, amin. Karena memang ya inilah kehidupan Ki Ageng ya. Tak bisa dipungkiri, harus dilengkapi dengan pengetahuan atau keilmuan tentunya. Ya. Gimana kalau pada kesempatan kali ini apakah berkenan kalau salah satu anggota saya ikut ngobrol di sini Ki Ageng? Sumonggo dan Iya, bagus. Bang Akmal sini, Bang Akmal ya. Iya. Biar mendengarkan obrolan kita dan supaya tambah wawasan itu sebetulnya Ki Ageng. Iya. Itu Ki Ageng, nantinya kalau murid yang kategorinya sudah tuntas lulus tingkatan terakhir itu Waalaikumsalam. Dalam nggih. iya, itu ilmunya termasuk apakah ada nama terakhirnya gitu Ki Ageng, tingkatan terakhirnya ini? Maksudnya terus pun ini kita bagus. Untuk murid yang sudah sampai tahapan terakhir pembelajarannya, Nggih. itu apakah ada Tingkatan terakhir pembelajaran? Ada dan ada ya? bagus. Itu biasanya keilmuan terakhir itu apa namanya dan ujiannya bagaimana itu Ki Ageng? Sebetulnya begini, mohon maaf, tidak ada nama ilmu terakhir, tapi sebagai pembuktian dia sudah berhasil menguasai ilmu terakhir dan bagus, ya, dengan cara kami kasih gelar dan bagus. Oh begitu ya. Nggih. Kalau bahasa kami mungkin ya di wisuda begitu. Nggih. Wisuda. Karena mohon maaf dan bagus, ini agak sedikit unik. Ilmu di tempat kami, mohon maaf, Iya. kebanyakan tidak punya nama dan bagus. Tapi tidak semua tidak punya nama dan bagus. Gitu ya. Kebanyakan tidak punya nama. Beda dengan ilmu yang ada di alam manusia. Seperti itu ya. Karena dari pembuktiannya saja kami beda. Bedanya di mana? Kami makhluk gaib, untuk membuktikan ilmu gaib kami dengan cara mencoba menghalau atau menundukkan sesuatu yang nyata dan bagus. Seperti itu. Petir itu kan nyata sifatnya dan Iya, bagus. betul. Angin juga nyata sifatnya dan bagus. Iya. Namun begini sedikit, boleh kita ngobrol lebih lanjut ya? Sumonggo dan bagus. Di alam kami itu konon katanya atau kabarnya dari dulu itu ada salah satu keilmuan kawijayan atau kedikjayaan yang namanya ilmu lebur saketi. Apakah di alam kayangan sana, terkhusus di alang-alang Kumitir, pernah mendengar jenis ilmu itu? Sebetulnya begini, mohon izin. Iya. Kami sangat tahu dengan ajian itu dan bagus. Iya, gitu ya. Alhamdulillah. Kami sangat ya. mengerti. Tapi mohon izin, kami kan badan halus dan bagus. Sedangkan lebur seketi itu dipakai terkhusus bagi yang mempunyai badan kasar dan bagus. Karena apa? Manfaat daripada lebur seketi itu untuk melumpuhkan atau memusnahkan badan halus, kan begitu. Gitu ya. Karena ada sedikit pendapat di alam kami bangsa manusia, konon ilmu itu bisa menghancurkan badan kasar dan bisa juga menghancurkan badan halus.
pertanyaannya itu apakah benar ataupun tidak, saya sendiri pun ya berpendapat walau alam tentunya. Kalau Ki Ageng berpendapat benar dan Benar bagus. gitu ya. Badan kasar bisa lebur karena mohon maaf, badan kasar itu di dalamnya ada badan halusnya Gitu ya. dan bagus. Itu. Sebetulnya lebur seketi itu memang sangat ditakuti oleh golongan badan halus, walaupun tidak semuanya. Gitu ya. Mohon maaf, karena tidak semua badan halus itu bisa hancur atau lebur di saat ketiban lebur seketi, tidak. Bagi mereka-mereka yang paham, insya Allah mereka itu selamat, karena mereka pun mengetahui. Nah, begitu ya. Nggih. Ini hanya ya mungkin saya mewakili anggota saya guna untuk sedikit mencari tahu melalui Ki Ageng. Karena begini, Iya. walaupun lebur seketi itu kebanyakan dimiliki oleh manusia, dalam arti mempunyai badan kasar, tapi yang bekerja, yang menggunakan badan halus itu kan lebur seketi, itu kan badan halusnya dan bagus. Jadi halus bentrok dengan halus begitu akhirnya. Begitu ya. Makanya di tempat kami khususnya Padepokan Darul-Wulan, lebur seketi itu tidak kami ajarkan, karena itu sangat berbahaya bagi golongan-golongan yang tidak kami sukai dan bagus. Seperti itu ya. Bukan cuma lebur seketi, masih ada yang di atasnya lebur seketi, tapi mohon maaf mungkin dari golongan badan kasar tidak banyak yang mengetahui. Begitu ya. Ada yang namanya ajian segoro jatin dan bagus. Itu pun serupa sama sekelas tingkatannya dengan ajian lebur seketi dan bagus. Itu ya. Jadi intinya ilmu lebur seketi ini memang ya ada energi halus yang mengisi keilmuan tersebut menurut panjenengan begitu ya. Maksudnya begini dan bagus. Yang menggerakkan lebur seketi itu badan halus daripada yang punya badan kasar itu dan bagus. Maksud Ki Ageng seperti itu. Iya. Karena bagi mereka yang badan kasar, yang badan halusnya kurang peka dengan badan kasarnya, tidak semudah itu mampu menguasai ajian lebur seketi dan bagus. Gitu. Seandainya sanggup menguasai, belum tentu mateng dan bagus. Iya. Namun kalau untuk Ki Ageng sendiri kan cukup memahami terkait keilmuan itu Ki Ageng. Saat manusia yang memiliki keilmuan seperti itu atau yang tidak itu bisa panjenengan deteksi Ki Ageng. Saged. Ciri-cirinya itu seperti apa Ki Ageng? Sepengetahuan Ki Ageng lah, kalau kiranya boleh dibagi, kalau enggak apa-apa. Mohon maaf. Iya. Mungkin kalau manusia biasa sangat susah untuk membedakan. Tapi terkhusus bangsa kami yang mengetahui itu sangat mudah untuk membedakannya. Gitu ya. Ada hawa panas di dalam dirinya dan bagus. Nggih. Terutama hawa panas itulah ya. Kalau menurut tanggapan Ki Ageng sendiri terkait ilmu tersebut, itu kategori ilmu yang baik atau ilmu yang kurang baik? Baik dan tidaknya tergantung yang memiliki dan bagus. Digunakan untuk apa? Seperti itu. Kalau saya sukanya ilmu ikhlas Ki Ageng. Kalau saya pribadi sukanya ilmu ikhlas saja. Latihannya seperti itulah. Karena yang aneh-aneh kadang-kadang ya belum tentu bisa digunakan Ki Ageng. Kalau ikhlas ini sangat bermanfaat. Namun gak ada salahnya juga bila mana kepingin memahami beberapa hal-hal seperti itu. Tapi mohon maaf di tempat Ki Ageng jujur, memang kami mempunyai kewajiban untuk melestarikan ilmu-ilmu peninggalan nenek moyang kita zaman dahulu dan bagus. Alhamdulillah. Karena di tempat kami ya selain
dalam rangka melestarikan. Memang di tempat kami ilmu-ilmu seperti itu sangat dibutuhkan dan bagus. Mohon maaf karena apa, persenjataan di alam kami itu identik dengan keilmuan, dengan pusaka, bukan seperti manusia. Manusia tanpa ilmu, teknologi sudah bisa menjadi senjata, kan begitu dan bagus. Mohon izin, teknologi yang ada di alam manusia khususnya di bumi, di tempat kami kan tidak ada dan bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya memang walaupun ada perbedaan dalam sisi memahami sebuah keilmuan, semua tak lain tak bukan dalam rangka bukti kebesaran Allah sebetulnya. Terus sedikit tambahan Ki Ageng, apalah tanggapan Ki Ageng terkait legenda atau cerita di masa lalu terkait ilmu serat jiwa? Bila mana Ki Ageng sedikit banyaknya memahami dan berkenan sedikit bercerita kepada kami, terus anggota saya, nggak apa-apa, biar kami simak. Bila mana tidak, saya tidak memaksa ya. Jadi begini Den Bagus, serat jiwa itu sama saja sebetulnya itu ilmu halus Den Bagus, atau ilmu gaib, tapi tidak pantas dibilang ilmu batin gitu ya. Ilmu batin pasti ada unsur gaibnya, tapi ilmu gaib belum tentu ada kaitannya dengan batin. Nggih napa mboten? Betul nggih. Jadi kalau serat jiwa itu masuk ke dalam golongan ilmu gaib, juga melibatkan badan halus tapi bukan hati. Dan dia sesuai dengan namanya, ya mengikuti namanya, tidak bisa meninggalkan kekuatan pikiran juga di situ. Pemikiran si pemilik ilmu tersebut. Iya. Tapi kalau menurut Ageng, jangan yang nanggung-nanggung kalau mau belajar yang seperti itu. Mohon izin, sebetulnya Den Bagus lebih paham. Ya, pada intinya begini Ki Ageng, saya pribadi kan gak ada salahnya menggali dari sisi yang berbeda gitu kan. Iya. Tapi yang gak ada salahnya juga mereka menguasai ilmu itu, dalam arti ilmu serat jiwa kan kekuatan halus yang melibatkan pikiran. Jadi ya untuk memanfaatkan pikirannya supaya bermanfaat boleh saja dan bagus, dengan catatan ilmu tersebut bila mana mampu dikuasai tidak disalahgunakan, kan begitu. Karena banyak legenda atau misteri atau mitos di alam kami bangsa manusia terkait ya beberapa nama-nama keilmuan. Sebetulnya begini Den Bagus, banyak ilmu yang sebetulnya induk-induknya ilmu itu sedikit, sangat sedikit yang diketahui Den Bagus. Karena apa? Karena manusia yang betul-betul mengetahui tidak serta-merta memberitahu kepada semua anak didiknya dulu-dulunya Den Bagus. Disembunyikan. Itu sebetulnya sebagai bukti kalau kekuatan Allah itu sangat luar biasa. Betul. Alhamdulillah ya, memang begitulah, Allah itu maha besar, Allahu Akbar tentunya. Namun semua itu ya kita kembali kepada diri kita masing-masing ya Kang ya. Mudah-mudahan bagi siapa saja yang bila mana memiliki keilmuan seperti itu, mungkin baiknya ya jangan sampai disalahgunakan. Itu kuncinya. Karena kalau kita dikasih ilmu atau pengetahuan, itu pertanyaannya satu, ilmu itu digunakan untuk apa? Namun kalau kita dikasih amanah berupa harta, pertanyaannya dua, cara mendapatkannya itu dari mana atau seperti apa, digunakan buat apa gitu. Oke. Ada mau bertanya Bang Akmal atau nyimak saja? Seharusnya bertanya. Kalau kiranya mau bertanya atau melengkapi obrolan silakan. Namun kalau kiranya kebingungan terkait hal ini, ya
gimana terbaiknya begitu. Kurang memahami tentang keilmuan, Orang memahami ya. jadi biar ada wawasan Simak aja lah. menyimak. Iya, Ki Ageng, begini lanjut ngobrol bareng saya Dalam, tentunya. Acara di tempat Ki Ageng kan belum paripurno tentunya. Dereng dan Iya, bagus. sedikit tentunya saat menggelar sebuah acara di tempat khusus macam di tempat Ki Ageng, di Kayangan, itu biasanya banyak yang hadir selain daripada siswa didik Ki Ageng. Kalau siswa didik atau murid Padepokan Darullah, memang mereka kan sudah bertempat tinggal di situ dan bagus. Jadi yang ikut menghadiri di situ itu banyak dan bagus. Termasuk jenis kategori tamu-tamu undangan begitu ya. Tamu-tamu undangan juga tamu tak diundang dan bagus. Oh iya ya. Jadi ada beberapa tamu yang tak diundang yang memang mempunyai riwayat dulu pernah belajar ilmu di Padepokan Darullah dan bagus. Seperti itu. Iya, iya, iya. Dan perlu diketahui, tidak semua yang datang itu dari golongan kami penduduk Kayangan. Ada warga bumi yang datang ke sana juga? Ada bangsa gaib yang berasal dari bumi dan bagus. Tentunya kelasnya kelas kaliber lah itu, ya Agam, yang bisa ke sana, makhluk gaib yang dari bumi ini itu bagaimana? Kalau saya mengatakan mereka itu tingkatan linuih atau mumpuni, mohon maaf. Iya. Karena mereka itu masih anak didik Ki Ageng ataupun mantan anak didik Ki Ageng. Jadi Ki Ageng tidak berani mengatakan itu. Begitu ya. Berarti sedikit salah dong kesimpulan dari saya begitu ya. Dalam Ya artinya kan itu yang datang itu mantan anak didik atau yang pernah dididik begitu kan? karena Ki Ageng saja belum bisa merasa mampu dan begitu. bagus. Alhamdulillah. Jadi di saat Ki Ageng mengiyakan pendapat dan bagus, mohon izin secara tidak langsung Ki Ageng sedang mengajari anak didik Ki Ageng kesombongan. Iya 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 betul. Mohon izin Iya, dan iya, bagus. iya. Namun secara tidak langsung tamu-tamu yang diundang ataupun yang tak diundang yang bersumber dari bumi, dalam hal ini golongan gaib tentunya Ki Ageng, bisa naik ke sana, berarti kan dianya di bumi ini, makhluk gaib ini sudah cukup diperhitungkan berarti kan? Kalau makhluk gaib naik ke tempat kami itu wajar dan Wajar ya. bagus. Bahkan ada tamu undangan yang sengaja Ki Ageng undang, yang di luar dari kewajaran dan bagus. Begitu. Siapakah dia? Yang pastinya beliau bukan dari golongan gaib dan juga bukan anak didik Ki Ageng. Sebentar Ki Ageng, bukan golongan gaib dan bukan anak didik dari Ki Ageng. Apakah golongan manusia atau bagaimana? Di dunia ini ada dua hal dan yang nyata dan yang gaib. Gitu. Jadi makhluk yang gaib itu kami, yang nyata mungkin manusia dan bagus. Mohon izin. Iya. Mohon izin ya. Iya. Itu manusia yang datang ke sana diundang atau tak diundang Ki Ageng? Diundang. Karena Ki Ageng tahu semampu apapun manusia untuk mendatangi suatu tempat, Ki Ageng yakin manusia tersebut tidak akan mau melangkah selama tidak ada undangan. Karena apa? Manusia jauh lebih menjaga etika tata krama dan bagus. Itu ya. Jadi panjenenganipun dari golongan manusia yang sekarang masih berada di alang-alang Gumitir itu memang sengaja hadir karena Ki Ageng Asmo Kawilang undang dan bagus.
Iya, iya. Itu dari golongan manusia yang diundang ke sana Ki Ageng, laki-laki semua atau ada yang perempuan atau wanita gitu? Laki-laki Den Bagus. Laki-laki semua. Nggih. Sedikit pertanyaan Ki Ageng, bila mana menurut Ki Ageng itu nggak perlu dijawab ya nggak usah, bila mana kok berkenan dijawab ya monggo. Nggih. Karena pertanyaannya mungkin ini agak krusial menurut pertimbangan saya. Ketingale rodo sensitif Den Bagus. Gitu ya. Tapi sumangga dilajengaken Den Bagus. Sedikit poin pertanyaan yang menurut pertimbangan saya agak sensitif. Untuk Al-Ghaus hadir di sana ya Ki? Cukup Ki Ageng jawab hadir napa mboten mawon nggih. Iya, silakan seperti itu. Nggih. Dugi Den Hadir. Bagus. Alhamdulillah. Nuwun sewu. Ki Ageng saged ningali saged kepanggih sanajan nuwun sewu sing dimaksud jenengan niku mohon maaf tidak semua yang ada di sana bisa menyaksikan atau tidak semua yang menyaksikan itu tahu sebetulnya Den Bagus ya. tapi mohon maaf terkhusus Ki Ageng menika paham Den Bagus nggih paham kali beliau lah ngoten nggih. Nggih kula paham Alhamdulillah. tapi sampun kontur Den Bagus piyambake nggih. Berarti namung sekedap teng mriku. Sekedap. Nggih. Kiambake dugi kiambakan napa beto? Selain kiambak. Nuwun sewu. Sejatine piyambake mboten piyambakan, tapi kepanggih kali kula nuwun sewu, piyambake niku piyambakan. Tapi Ki Ageng ngertos nek piyambake mboten piyambakan sejatine Den Bagus. Alhamdulillah. Tentunya mboten asing kan kali pertanyaane kula niki kan. Kula mboten asing tapi nuwun sewu wau kula wastani niki babagan sing jero nuwun sewu niki kan kata tiang sing mboten paham Den Bagus nuwun sewu niki mawon bahasane sengaja Ki Ageng rubah kan ngoten walaupun ngikuti lanjutan obrolannya pun kaya ngoten juga mula niku Den Bagus. Alhamdulillah. Jadi begini Den Bagus Iya. yang jelasnya begini mohon izin karena Ki Ageng di sana pun mohon izin ya mungkin Ki Ageng untuk pertemuan kali ini Ki Ageng nggak bisa lama-lama karena Ki Ageng ingin menindaklanjuti kegiatan Ki Ageng karena di sana mungkin ini beberapa hari lagi selesai. Jadi ini untuk saat ini sedang uji kelayakan untuk anak didik Ki Ageng yang tingkatannya langkung tinggi Den Bagus. Alhamdulillah. Jadi untuk meneruskan obrolan Den Bagus nanti insya Allah niki dilajengaken mawon kali salah sawijining makhluk saking kayangan alang-alang kumitir. Namun saya sejatine niki sederenge Ki Ageng kepanggih kali Den Bagus niki ampun kula paringi pirsa kali sing kagungan raga sejatine. Ngoten nggih. Karena di alang-alang kumitir itu kan ada sebuah kerajaan. Rajanya laki-laki ya. Jadi ini mohon maaf biar rajanya nanti apabila Den Bagus ini mengizinkan maksudnya biar silaturahmi dulu di sini Den Bagus. Raja yang dari sana. Raja dari kayangan alang-alang kumitir. Jadi namanya siapa, nama istananya apa nanti biar yang bersangkutan saja. Iya. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Mohon maaf kalau agak mengganggu. Boten Den Bagus. Jadi Ki Ageng mohon izin Den Bagus jangan kecil hati. Insya Allah tidak. Karena ini ada keterbatasan waktu melanjutkan tugas Ki Ageng Den Bagus. Jadi untuk menutupi bila mana ada sedikit kekecewaan karena obrolannya belum selesai, mohon maaf dilanjutkan dengan berkomunikasi menyambut silaturahmi dari kerajaan yang berada di kayangan alang-alang kumitir. Den Bagus kalau nyuwun mungkin disambut Den Bagus. Insyaallah. Maksudnya begini ya,
biar mereka itu tahu kehidupan alam manusia. Ini sebetulnya salah satu didikan dari Ki Ageng, melatih mereka untuk bisa menerobos lintas dimensi. Dan bagus, latihan maksudnya. Okay. Alhamdulillah, insya Allah nanti bisa kita kasih waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng beliau. Seperti itu. Jadi kiranya seperti itu dulu. Dan bagus, Ki Ageng Asmo Kawilang badhe nerasaken lampah, badhe ngawat-ngawati lare. Mugi-mugi menapa ingkang dados gegayuhan Padepokan Darul iki saged waras slamet dumugi cita-citanipun kanthi wilujeng lir saking sambikala. Den amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus seperti itu saja. Den bagus, Ki Ageng Asmo Kawilang badhe wangsul wonten Dirgantara Anton Slamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat mau Rin, kasih air putih Bang Ahmad. Alhamdulillah sahabatku semua ya, proses mediumisasi ngobrol bareng beliau Ki Ageng Asmo Kawilang telah usai sahabat ya. Itulah sedikit obrolan yang terjadi, tentunya beberapa hal yang dibincangkan atau kami bicarakan. Mohon maaf bila mana ada beberapa obrolan yang kami menggunakan bahasa yang berbeda sahabat ya. Itu mengingat dan menimbang demi kebaikan semuanya. Namun intinya harapan saya semoga ada benang merah yang bisa dipetik guna menambah wawasan kita. Yang terpenting sahabat ya, pesan saya, obrolan melalui mediumisasi ini tidaklah mewakili kebenaran seutuhnya sahabat ya, seperti itu. Jadi harus difilter, disaring, yang baik diambil, yang kurang pas abaikan. Mudah-mudahan kita semua tambah wawasan. Tadi di penghujung beliaunya Ki Ageng Asmo Kawilang karena membagi waktu sehingga tidak bisa berlama-lama. Namun beliaunya memberikan pesan bahwasannya nanti setelah ini boleh disambung dengan makhluk yang berbeda guna untuk melanjutkan obrolan. Artinya mungkin ya perwakilan dari beliau lah, seperti itu. Jadi kami akan istirahat dulu, nanti kami akan melanjutkan proses mediumisasi. Jangan kemana-mana sahabatku semua ya, tetap di Kelana Masa karena kami akan melanjutkan menggali terkait beberapa informasi yang mungkin perlu sama-sama kita ketahui guna untuk menambah pengetahuan kita. Itu sahabat ya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Tepangaken nami kawula Prabu Purbajati.